ini acara yang sangat penting. Yang kedua yang saya hormati para narasumber yang sangat luar biasa. Tadi saya menyimak perspektifnya sudah sangat lengkap. Pertama Prof. Azumati Azra tadi sudah sangat panjang lebar menjelaskan ya, sangat mendasar tadi yang disampaikan oleh beliau. Beliau ini memang expert di bidang ini dan sangat tepat ketika diundang dalam forum ini. Yang kedua yang saya hormati Mas Hanif Darkiri. Tadi Prof. Azumati menyebut Menteri Ketenagakerjaan yang dilanjutkan Mbak Ida Fauzia. Jadi beliau masih disebut Menteri. Mas Hanif, luar biasa tadi juga sudah memberikan pemaparan. Kemudian Kiai Nurul Huda, luar biasa tadi, juga sudah menyampaikan. Dan Sekretaris Umum PP Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama, Mas Khalid Siraji, tadi juga sangat luar biasa. Jadi kalau bicara milenial, saya masih kategori milenial. Karena milenial jadi posisinya sudah habis dikulas tadi. Hanya menambah sedikit saja karena sudah sangat tadi. Jadi saya sekadar meng-highlight dari sisi terminologi virus khilafah. Karena jujur tema ini cukup provokatif. Judulnya cukup provokatif. Mengukuhkan Islam wasatiyah dan Pancasila di tengah mewabahnya virus khilafah saat pandemi COVID-19. Saking provokatifnya, jadi di medsos saya sempat disebut liberal katanya, sudah masuk kategori liberal. Jadi luar biasa nih temanya. Nah, saya coba meng-highlight soal khilafahnya, karena saya punya data-data yang akan saya sampaikan nanti, data survei sebenarnya persentase khilafah FPI 20212 itu berapa persen sih? Kalau kita bicara ini ya data gitu, nanti akan saya sampaikan. Tapi sebelum itu saya coba meng-highlight sedikit soal virus ya, karena ini bicara ya, saya sepakat dengan tema ini. Kenapa disebut virus? Karena apa? Karena sebenarnya secara legal formal sudah dibubarkan. Karena sudah dibubarkan itu, jadi gerakannya sudah mirip virus. Sudah tak terlihat, bahkan ada pola dan tren infiltrasi yang sudah berbeda. Kalau saya perhatikan di dalam beberapa event ya di media sosial, itu ada event-event yang sebenarnya disponsori oleh kelompok mereka, tapi dikemas dengan lebih soft, lebih ramah gitu. Ada beberapa tema yang tidak lagi menyebut istilah-istilah khilafah. Seperti misalnya ngaji yuk, ya kan, ada juga tadi saya coba tracking, yuk keren gitu. Tapi ini sebenarnya di belakangnya adalah kelompok-kelompok itu. Jadi ada tren pola yang berbeda antara sebelum dibubarkan dengan setelah dibubarkan. Seperti tren seminar ini kan, sebelum COVID dan pasca COVID itu berbeda. Kalau pasca COVID ini kan banyak lewat virtual ini kan. Kalau sebelum COVID acara-acara seperti ini banyak di darat. Sama halnya gerakan khilafah, kalau kita melakukan tracking di media sosial dan beberapa data yang saya kumpulkan, itu juga mengalami satu pola yang sekarang cukup unik dan sulit dideteksi. Kalau ada namanya biowar, ya perang biologi dalam konteks geopolitik ini juga mirip-mirip ya kan, perangnya itu nggak terlihat karena sudah masuk di wilayah-wilayah yang kadang-kadang kita juga sulit membedakan ini ada kegiatan, ini yang menjelaskan siapa. Itu banyak sekali polanya seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin bicara soal data ini. Ini penting saya sampaikan. Kalau merujuk data saya, survei lembaga Arus Survei Indonesia per April 2019, sebenarnya kalau bicara persentase ya, ketika ditanya Anda termasuk kelompok HTI tidak gitu ya, itu angkanya memang tidak besar. Jadi 0, kalau saya sebut angka yang mengaku sebagai HTI itu cuma 0,3%, sangat sedikit sebenarnya. Kemudian yang mengaku sebagai FPI atau alumni 212 itu cuma 0,5%. Artinya kalau digabung antara FPI, alumni 212 dan HTI, itu persentasenya cuma 3,5. Berarti sekitar 8%. Artinya, 0,8% ya, bukan 8% ya, 0,8%. Artinya tidak ada 1%
penduduk kita yang mengaku sebagai HTI, kemudian FPI atau alumni 212. Artinya kecil. Akan tetapi ini yang harus kita coba gali lagi, ada satu kecenderungan, saya ada data yang ini trennya juga perlu saya baca detail. Jadi ada tren yang tidak ikut organisasi apapun itu, dari survei ke survei, dari tahun ke tahun itu posisinya makin meningkat. Jadi kalau di 2016 itu posisi yang tidak ikut organisasi apapun rata-rata di data survei itu 23%, data kami 2019 itu 33%. Nah, kalau kita gali ya, kita lakukan cross check, siapa sih mereka? Nah, mereka itu kalau kita tracking pendukungnya ya, kemarin kemana, kemudian partainya apa itu, saya bisa melakukan satu kesimpulan sementara bahwa mereka ini juga kelompok kanan, gitu kira-kira. Jadi yang mengaku hanya 0,8%, tapi saya yakin sebenarnya tidak segitu, karena ada pola tren jamaah NU menurun, tapi tren yang tidak ikut organisasi apapun meningkat. Jadi kalau di 2016 data-data hasil survei, termasuk saya dulu di poltreking itu rata-rata jamaah NU itu 52% ya, yang mengaku sebagai warga NU. Ada juga yang 48%. Tapi di 2019 itu rata-rata, ini saya juga baca surveinya Alfara, itu 41%. Survei saya 40%. Jadi jamaah NU yang merasa apa ketika ditanya sebagai warga NU tidak. Ada tren penurunan, tidak mengaku sebagai warga NU. Kita tracking, rata-rata itu anak-anak muda yang sebenarnya bapaknya NU, tapi anaknya tidak mengaku sebagai NU. Kenapa ini? Rupanya ini ada masalah soal infiltrasi yang dilakukan kelompok mereka lewat medsos, yang disasar adalah kelompok muda. Orang-orang di alumni pesantren bahkan yang sudah ke kota, yang orang tuanya NU, juga bisa masuk kategori tadi, data 8% tadi, sorry, 0,8%. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya sepakat dengan Prof. Azumati Azra, kita perlu melakukan sosialisasi soal Islam Wasatiyah dan Pancasila ke kelompok milenial. Kenapa ini penting? Karena kalau saya baca data-data yang ada, ini yang muda-muda, yang milenial ini rata-rata persentasenya yang ketika kita coba tes ya, tanya soal kamu tokoh yang kamu siapa namanya, ustadz misalnya ya, ustadz yang kamu suka siapa, itu yang muncul adalah ustadz-ustadz yang secara afiliasi itu ke kelompok kanan, kira-kira gitu. Nah, saya berharap forum-forum ini bisa menjadi apa namanya satu tabayun, satu diskusi yang follow up-nya adalah coba kita buat strategi dakwah ala milenial. Kalau Prof. Azumati tadi mengharapkan ada sosialisasi Pancasila dan Islam Wasatiyah ke kalangan kelompok milenial, ini sudah sangat tepat. Nah, tapi caranya juga harus milenial. Jadi gerakan dakwah juga harus lewat media sosial. Nah, itu menurut saya poin yang perlu saya sampaikan ya. Tadi yang lain-lain sudah sangat luar biasa. Saya hanya ingin meng-highlight data saja karena data ini penting. Satu lagi, kebetulan di 2020 saya juga melakukan survei. Memang beda responden. Kalau 2019 itu survei 2.100 responden dengan margin of error 2%. Yang baru-baru ini saya melakukan survei itu 1.000 responden. Jadi margin of error sekitar 3%. Ada tren kenaikan. Ini datanya menarik. Jadi HTI yang awalnya di tahun 2019 itu datanya yang mengaku sebagai HTI itu 0,3%, di tahun 2020 itu naik 1%, yaitu 0,4%. Makanya menjadi relevan ketika temanya ini tadi mewabahnya virus khilafah di saat pandemi. Artinya ini kalau kita coba lakukan tracking atau semacam analisa, berarti pengajian-pengajian virtual yang ada di era pandemi ini
itu juga dimanfaatkan untuk melakukan infiltrasi soal paham-paham kanan itu. Itu yang pertama. Temuan kedua, ada tren juga naik itu di kelompok FPI dan alumni 212. Kalau data 2019 itu angkanya 0,5%, di 2020 menjadi 0,9%. Nah, ini temuan ini perlu saya sampaikan, artinya kendati memang persoalan ini sebenarnya persoalan klasik yang sebenarnya kita bahas ini dibandingkan dengan bahas tantangan-tantangan kesejahteraan lebih ini tantangan kesejahteraan, tapi ada satu temuan yang menurut saya perlu dilakukan follow up. Kalau kita tidak melakukan highlight soal ini, ya kita akan terlena, kira-kira begitu. Jadi itu saja sebagai ini ya sedikit input dari saya. Terima kasih atas kesempatannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.